Halo semuanya, gua utang 2 video karena hari Minggu sama Senin nggak posting. Tapi cobain supaya lebih konsisten, gua lanjutin lagi hari ini. Nah, kali ini yang akan gua bahas buku ini. Judulnya Org Designs for Design Orgs. Judulnya lumayan lucu. Jadi kayak bagaimana membuat designing organization buat organisasi desain gitu. Jadi lumayan seru ya. Nah, kemarin kita udah bahas 4 buku. 1 buku tentang research, 2 buku tentang desain, dan 1 buku general tentang critical thinking. Nah, kali ini topiknya sangat spesifik tentang design leadership. Jadi lebih applicable kalau kalian pengen jadi design manager atau people manager. Nah, buku ini ditulis sama 2 orang, Peter Merholz dan Christine Skinner. Peter Merholz itu salah satu orang yang lumayan vokal dan lumayan banyak menulis, lumayan banyak berpengaruh di dunia desain leadership. Gua udah hampir 3 kali datang ke sebuah conference desain leadership dan dia selalu jadi pembicaranya. Jadi dia lumayan jago tentang masalah desain operation. Jadi ini mungkin buku yang bikin dia lumayan terkenal di awalnya. Nah, kalau dilihat ada 10 chapter di sana. Nah, isinya benar-benar tentang bagaimana cara mendesain sebuah desain tim yang in-house. Jadi topik-topiknya ada misalkan roles dan team composition. Itu menurut gue sangat praktis. Jadi di sana dia akan bakal nunjukin kalau tim lu cuma berlima, kira-kira role-nya apa aja ya? Apakah 3 desainer, 1 researcher, 1 people manager. Kalau jumlahnya udah lebih besar, kalau 20 orang, apakah mau butuh manager dan director atau langsung aja manager dan semua anak-anaknya misalkan. Jadi dia ngasih tahu berbagai macam model dan komposisi. Ada juga chapter 4 namanya partnership. Jadi dia juga ngasih tahu model-modelnya. Apakah mau bentuknya studio, jadi kayak satu tim providing semua service, atau mau dibagi-bagi embedded model gitu atau hybrid. Ada juga tentang recruiting dan hiring, creating design culture, gimana berkolaborasi sama tim lain. Nah, yang hari ini kita coba baca mungkin yang ini chapter 7, Developing the Team, Professional Growth, and Managing People. Jadi kalau gue lagi mentoring orang, banyak banget pertanyaan tentang bagaimana membuat career path atau gimana caranya membuat kompetensi dari senior, dari desainer 1, medior, senior, principal. Nah, itu gimana sih bikin career path-nya? Nah, dia ada bikin sebuah framework di sini. Di halaman 111. Nah, ini sebenarnya cuma salah satu dari berbagai macam framework untuk membuat career path. Nah, kalau kita lihat di halaman 114, dia ada sebutin namanya core design skill. Jadi dia listing tuh gini, a vast range of skill more than any one person could be expected to master are necessary to deliver great product and service design. Each skill is grounded in a deep discipline with its own processes and tools. Terus di bawahnya dia listing skill-skillnya apa aja. Ada namanya user research, information architecture, interaction design, visual design, writing, service design, prototyping, sama front end development. Gue mungkin nggak terlalu setuju dengan deskripsi dia tentang core design skill, tapi ini salah satu model yang bisa kita pakai. Nah, setelah dia deskripsi itu, nah dia bikinlah levelingnya. Ada level 1, level 2, level 3, sampai level 4, sampai level 5. Nah, setiap levelnya dia kasih contoh career path-nya seperti apa. Contohnya misalnya level 1 itu
title-nya adalah junior designer, junior UX researcher, junior communication designer. Terus achievement-nya dia right out of school, roughly 0 sampai 2 tahun pengalaman dan punya portfolio. Scope-nya dia solve specific function level problems. Contohnya feature buat menambahkan item ke cart. Prosesnya dia work within proses yang udah dibikin di team lead-nya. People-nya dia part of a team that they have been assigned to. Tadi core skill ditulis kuat di satu dan bisa capable di dua lainnya. Jadi yang tadi yang user research, information architecture, interaction design, dia bilang harus at least jago di saat kuat di satu dan lumayan oke di dua lainnya. Terus leadership skill-nya not applicable, soft skill-nya professionalism. Nah, itu deskripsi dia untuk level 1 becoming a design professional. Nah, ada juga nanti level 2. Atau kita coba contoh lompat ke senior level 3. Level 3 ini contohnya title-nya adalah senior designer. Terus dia listing kalau senior designer itu kira-kira gimana. Achievement-nya roughly 5 to 10 years experience, contributed to multiple ship products. Scope-nya dia lead the solution of a product area. Jadi kalau tadi yang level 1 cuma spesifik ke feature, ini spesifik ke satu produk gitu. Prosesnya dia nggak cuma ikut, tapi dia develop a process for tackling a problem. People leading a team that has been given to you, dia mungkin memimpin tim dan collaborating with cross-functional peers. Core skill-nya ditulis expert in one, strong into, capable into others. Jadi jago banget di satu, kuat di dua, dan oke di dua lainnya. Soft skill-nya dia harus jago facilitation and listening, and leadership skill-nya dia harus punya strategy, empathy, and compassion. Nah, dia listing tuh semua masing-masing dari level 1 sampai level 5. Ini salah satu model dari career path yang diajukan gitu. Nah, topik-topiknya kebanyakan seperti itu, mendesain hal-hal yang abstrak tentang gimana caranya untuk menjadi seorang design manager. Yang kita pikirin biasanya kayak gitu-gitu tuh, mendesain career path, recruiting and hiring tuh framework-nya gimana, prosesnya seperti apa, membangun culture itu seperti apa, culture itu apa. Jadi in summary, ini a must book kalau lu berpikir mau jadi seorang design manager atau research manager atau content writer manager, karena dia ngajarin yang paling basic secara taktikal tentang structure dan lain-lainnya. Sebenarnya O'Reilly ini ada bikin dua buku tentang design leadership. Yang satu ini, yang satunya lagi judulnya lebih spesifik, design leadership. Tapi in my opinion, yang ini lebih praktikal, lebih to the point dibandingkan yang satunya, yang menurut gue akan lebih susah untuk diaplikasikan. So go check this book. This is like a must read if you are a people manager or if you want to be a people manager. See you next time. Bye.